هذا الكتاب شيخ الإسلام محي بن أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الوقوف علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة ويريد علينا من بركاتهم وأخبارهم وعبارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin di buku kami halaman 87 atau ada juga di halaman 117. Kita masuk ke bab yang awal kembali, babul amri bi'ada'il amanati. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bi'ada'il amanah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamam bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat serta majelis ilmu yang berbahagia, mengawali pembukaan dari majlis kita yang kita telah tawakufkan sementara, kita istirahatkan sementara dalam rangka menyambut dan mengisi bulan Ramadan. Insyaallah malam ini kita akan mulai kembali, dan tentunya tidak berlebihan kalau pada kesempatan yang berbahagia ini Fakir ingin mengucapkan kalimat tahliyah dengan ucapan minal a'idhi wal fa'idhi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Satu harapan kita, mudah-mudahan selepas daripada ibadah Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan itu, segala amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. InsyaAllah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang kedua, kita juga berharap mudah-mudahan dengan sebab kemuliaan keagungan bulan Ramadan, dosa-dosa kita kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah memberikan janji, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, dia beribadah di bulan Ramadan iman dan ihtisaban, iman karena Allah, ikhlas karena Allah, dilakukan ibadah itu semua keluar dari bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa fi ba'di riwayat, dalam satu riwayat,
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, iman karena Allah, maka keluar dari bulan Ramadan ayyuma waladat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Allah. Masya Allah. Dosa kita dengan keagungan dan kemuliaan Ramadan, mudah-mudahan dosa kita sama Allah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Tinggal lagi dosa sesama kita. Allah belum bukakan pintu ampunannya kalau di antara kita belum saling memaafkan. Allah belum membukakan pintu ampunan dan maghfirahnya kalau sesama kita belum saling maafkan. Ya, jadi oleh karena itu hakikat kita Idul Fitri itu sebetulnya adalah untuk saling maafkan antara satu dengan yang lain. Sebab dosa kita sama Allah sudah diampuni insya Allah dengan kemuliaan Allah. Tinggal dosa kita sesama kita. Allah belum buka itu ampunannya kalau kita belum saling maafkan. Ya, makanya bersyukur kita sama orang-orang tua kita, guru kita terdahulu yang melazimkan pada sholat Idul Fitri. Kita dianjurkan untuk bersilaturahmi, untuk saling maafkan. Karena kunci daripada ibadah kita adalah bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Nah, ini yang mesti ya, kita tutup lembaran-lembaran itu, kita buka, kita jalin silaturahmi, kita saling memaafkan di antara kita yang lain, ya, supaya dua-duanya hablum minallah dapat, hablum minannas juga dapat, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Mari kita lanjuti kajian kita ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bi ada'il amanati. Hadza babun fi bayanil amri bi ada'il amanah. Inilah sebuah bab di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang al-amr, yaitu perintah di ada'il amanati, untuk menunaikan amanah. Jadi nanti di dalam bab ini akan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi mengambil dalil-dalil yang berkaitan dengan amanah. Apa itu amanah? Amanah itu apa? Titipan. Apa lagi? Ya, amanah itu titipan yang Allah berikan kepercayaan kepada kita untuk bisa menunaikan. Menunaikan amanah hukumnya wajib. Kita akan termasuk orang-orang yang tidak sempurna iman kita kalau seandainya kita orang yang tidak menunaikan amanah. Tidak sempurna iman kita. Sebab kata Nabi, la imana liman la amanah. Tidak dianggap beriman seseorang manakala dia tidak menunaikan amanah yang ada padanya. Amanah setiap kita pasti mempunyai amanah. Benar kita bukan punya jabatan, amanah berupa jabatan, amanah berupa harta dan lain sebagainya, tapi setiap pribadi kita dititipkan dan diamanahkan oleh Allah yang akan diminta pertanggungjawaban. Siapa? Bukan istri kita doang, bukan anak kita doang, tapi di dalam diri kita, kata Rasulullah SAW, ada anggota tubuh kita yang diamanahkan oleh Allah dan akan dimintakan pertanggungjawabannya, bahkan akan dihisab oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Di dalam diri kita aja ada 7 anggota tubuh kita. Masya Allah. Ini belum diperiksa istri kita, belum diperiksa anak kita, belum diperiksa jabatan kita, kedudukan kita. Dalam diri kita saja, kata Nabi, ada anggota tubuh kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? Ada 7. Al-Imam Syekh Zaini
Karena di dalam kitab Bahjatul Wasail yang jelas diterangkan di dalam itu 7 anggota tubuh kita yang akan diminta. Al-awwalu al-lisan. Yang pertama lisan. Jadi lisan kita nanti akan dipertanggungjawabkan, akan diminta. Ya, insya Allah. Apa yang sudah keluar, tidak ada satu huruf pun yang keluar dari ucapan dan perkataan kita yang tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib dan atid. Tidak ada satu kata pun yang tidak tercatat. Semua akan tercatat dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ain, mata kita. Mata kita pun juga demikian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 telinga kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang keempat, kedua tangan kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah yang merupakan amanah. Kemudian yang kelima adalah kedua kaki kita. Yang keenam, al-batnu, perut kita akan juga diminta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah al-farj, kemaluan kita. 7 anggota ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Artinya sebelum diperiksa yang lain-lain, diperiksa itu dulu, dihisab itu dulu. Ini yang 7 ini kalau diperiksa kira-kira banyak salahnya atau banyak baiknya? Bagaimana lagi harta kita, bagaimana lagi jabatan kita, bagaimana lagi yang Allah. Ya, Masya Allah. Nah, kita diingatin sama Imam Nawawi dalam bab ini. Ya, bahwa hidup ini adalah merupakan sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Allah sudah menandaskan kepada kita maksud dan tujuannya kita diciptakan oleh Allah hidup di alam dunia ini buat apa. Allah udah kasih itu jauh-jauh hari supaya kita kenal sama diri kita. Jangan sampai kita nggak kenal sama diri kita. Sebab kalau sudah nggak kenal sama diri kita, maka kita tidak akan mungkin kenal sama siapa? Sama Allah. Kunci untuk bisa mengenal Allah adalah mengenal diri kita. Sampai-sampai dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka sungguh dia telah mengenal siapa Tuhan. Jangan bicara kenal sama Allah kalau kita sendiri tidak kenal sama siapa? Sama diri kita. Ini pertanyaannya nih buat kita. Umur yang segini nih, kan udah tua juga kita ya. Umur yang segini ini, yang 50, yang 60, yang 70 tahun bahkan dan lain sebagainya, sudahkah kita kenal siapa diri kita ini sebenarnya? Sudah kenal nih kita siapa diri kita, dari mana kita, mau apa kita dan hendak kemana kita, untuk apa kita ada di dunia ini. Allah bimbing kita, dikasih itu ketika sebelum kita lahir ke alam dunia, Allah sudah memberikan isyarat supaya kita kenal siapa diri kita. Apa itu isyaratnya dari Allah? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Itu yang perlu kita garis bawahi. Itu tuh yang perlu kita garis bawahi. Ternyata Allah menciptakan kita tujuannya satu. Tidaklah Allah ciptakan jin dan tidaklah Allah ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali adalah apa? Kecuali apa? Jadi kalau seandainya ada orang yang saat ini tidak pernah beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, di dalam perjalanan kehidupannya, walau kata dia sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, berarti orang itu belum kenal siapa? Dirinya. Kalau dia nggak pernah ibadah, sebab yang namanya manusia tujuannya diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Sekalipun dia sukses di dunia dia sukses
kaya dia, tinggi jabatannya, tinggi pendidikannya, tapi ternyata tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, berarti dia belum kenal siapa dirinya. Karena pada hakikatnya tujuan manusia diciptakan oleh Allah tidak lain adalah ibadah. Itu yang mesti kita garis bawahi. Apa maksud dan tujuan ayat ini? Konsekuensinya ayat ini adalah bahwa seluruh aktivitas kita, bahwa seluruh kegiatan kita dari A sampai Z 1 kali 24 jam semuanya harus bernilai apa? Itu. Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah, jadi harus ibadah, semuanya ibadah, apapun itu. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ibadah yang lain, tapi apa saja. Sering kali saya sampaikan, minum ini harus jadi ibadah, makan harus jadi ibadah, tidur harus jadi ibadah, kerja harus jadi ibadah, semuanya harus jadi ibadah. Kalau itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah mengenal siapa? Diri kita. Sudah kita mengenal diri kita. Oh, itu adalah untuk ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana caranya? Sandarkan semua kegiatan kamu itu kepada siapa? Sandarkan semua aktivitas yang kamu lakukan, apapun itu, harus disandarkan kepada Allah. Baru connect tuh, nyambung. Perbuatan itu berarti ibadah. Kenapa? Karena kita sandarkan kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan itu. Minum kalau dikonekkan kepada Allah jadi ibadah. Makan kalau kita sambungkan kepada Allah jadi ibadah. Caranya bagaimana? Islam mengatur. Sandarannya itu harus ingat sama Allah. Makanya dalam Islam tidak ada satupun kegiatan dan perbuatan tanpa diawali dengan doa. Ada doanya? Semuanya ada doanya kan? Kenapa ada doanya? Kenapa ada doanya? Supaya kita sandarkan itu kepada Allah. Kalau orang baca doa berarti dia ingat sama Allah. Berarti dia ingat sama Allah. Maka setiap apapun perbuatan yang dia lakukan, kalau mau jadi ibadah harus ingat kepada Allah. Ada doanya semua, nggak ada yang tidak ada doa. Mau makan, mau minum, mau kerja, mau naik motor, mau apa segala macam, ada doa. Nah itu yang mesti kita ingat. Cuman yang jadi masalahnya doanya apa atau kagak? Betul ya? Ini yang jadi masalahnya. Doanya apa atau kagak kita? Lalu gimana? Kita ketemu alim sampai hari ini. Kalau seandainya doa-doa kita tidak hafal itu semuanya, lalu bagaimana menyambungkan itu kepada Allah? Maka apabila kamu tidak hafal dengan doa-doa tersebut, maka jangan engkau tinggalkan setiap aktivitas kamu itu, maka sebutlah nama Allah dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak baca doa kita, minum baca Bismillah, ibadah. Nggak baca doa kita makan, tapi baca Bismillah, ibadah. Apa saja yang diawali dengan Bismillah, maka dia punya nilai ibadah. Tapi nggak boleh dalam perbuatan yang tidak baik. Yang menjadi ibadah itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Nggak ada yang perbuatan yang tidak baik jadi ibadah. Ada nggak? Nggak ada. Malah disuruh kita meninggalkan. Jadi dia jadi ibadah, dan dia bukan hanya sekedar jadi ibadah, tapi dia juga bisa membawa rahmat dan keberkahan kalau dia baca Bismillah. Nilainya lain tuh. Ada hadis ini, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di awal-awal kitab Bidayatul Hidayah menuliskan itu hadis. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Semua perkara, semua urusan, semua pekerjaan zibalin yang mempunyai nilai kebaikan,
Jadi semua pekerjaan yang punya nilai apa? Kebaikan. Semua yang mempunyai kebaikan. Apa saja? La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia tidak awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa akhta, maka putuslah rahmat dan keberkahan Allah dalam pekerjaan itu, dalam aktivitas itu. Artinya nggak ada keberkahannya kalau lagi awali dengan apa? Bismillah. Minum, bedanya nggak ada keberkahannya. Satu sisi nggak berkah, satu sisi nggak ibadah, tapi fungsinya sama. Orang kalau minum mau baca bismillah ataupun tidak bismillah, tujuan minum itu untuk menghilangkan apa? Artinya kalau ada orang minum kagak baca bismillah, hausnya hilang kan? Hah? Hausnya? Baca bismillah? Hilang juga. Hilang juga. Enggak baca bismillah hilang, haus. Baca bismillah hilang juga. Tapi nilainya beda. Satu, yang baca bismillah ibadah. Yang kedua ada berkah. Ada orang minum nggak baca bismillah, udah 3 gelas setengah masih haus aja, Orang yang gede banget tuh gelas tuh udah pakai es batu, udah pakai apa, minum aja terus. Kenapa? Itu dia nilai keberkahan. Tapi ada orang yang nggak baca firman, tapi ternyata bisa membuat kekuatan dia. Itu baru jadi cara minumnya. Belum lagi apa yang dia minumnya. Zam-zam misalnya, beda lagi tuh. Ma'u zam-zam 5 suri pada. Air zam-zam tergantung niat orang yang minum. Masya Allah. Nah, jadi kembali kita, amanah itu bukan hanya harta, bukan hanya jabatan dan kedudukan. Amanah bukan hanya istri dan anak-anak kita, tapi ternyata setiap pribadi kita punya apa? Amanah. Baru pribadi kita, belum lagi status sosial kita sebagai khalifah fil ardh. Sebagai khalifah fil ardh itu amanah yang Allah kasih kita, insyaallah. Nah, bersyukur kita, alhamdulillah, mau dibimbing nih sama Imam Nawawi. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab khusus untuk mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita punya apa? Amanah yang mesti kita jalankan. Makanya bab ini berjudul Babul Amri bi Adai Al-Amanah. Satu bab yang menyuruh, memerintahkan untuk apa? Diadain amanah, yaitu untuk menunaikan amanah buat kita. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'murukum, memerintahkan kamu sekalian, an tu'addul amanati, bahwa hendaklah kamu sekalian itu menunaikan, menjalankan, melaksanakan daripada amanah-amanah, titipan-titipan yang telah orang berikan kepadamu, ila ahliha. Tunaikan itu amanah, jalankan itu amanah, selesaikan itu amanah, sampaikan itu amanah kepada siapa? Ila ahliha, kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Sampaikan itu, apapun bentuknya amanah itu, sekalipun bukan dalam bentuk materi. Ada orang menitipkan kepada kita, tapi nitipnya bukan nitipin materi, bukan. Misalnya contoh, ada orang ketemu kita sama saudara kita, ketemu di tempat yang jauh. Ketika kita lagi ketemu, oh masya Allah, ente masih tinggal di sana, dia sampaikan salam ya sama dia. Amanah bukan? Amanah. Terus sekalipun hanya untuk mengucapkan salam,
menyampaikan salam dari saudara kita kepada saudara yang lain itu juga adalah titipan, bukan? Titipan. Besok ada orang yang mau berangkat haji, kemudian ketika lagi pada saat mau walimatus safar, kemudian dia undang semua, pada ngomong dia, jangan lupa ya, tolong titip salam sama siapa? Sama Rasulullah, kan begitu tuh. Ya, tolong titip salam kami buat Rasulullah, tolong doakan kami nanti. Itu amanah, Pak. Ya, itu amanah yang mesti disampaikan. Tidak boleh kita nggak sampaikan itu. Makanya ditulis di dalam buku satu panduan daripada kitab untuk manasikul haji wal umrah. Di dalam kitab manasikul haji wal umrah, ketika dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ya, kemudian dia mengucapkan buat pribadinya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalatu wassalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai dia berziarah kepada Rasulullah menyampaikan salam, kemudian dia langkahkan kaki kanannya satu langkah, ya, bergeser satu langkah ke kanan karena di situ ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ucapkan salam, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Dia sampaikan itu. Selesai itu langkahkan lagi satu kaki kanan, langkah kaki kanannya, di situ ada makam siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ucapin lagi salam. Kalau sudah salam Rasulullah, sudah salam Abu Bakar, sudah salam Sayyidina Umar bin Khattab, jangan lupa tuh di situ kata ulama, sampaikan salam yang pernah kau sampaikan, titip salam kepada Allah. Sampaikan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Min, ada min tuh, min, sebutin tuh. Pulang. Dibuka dan tuh absen banyak banget. Ya, gitu. Itu apa? Saya kehabisan minimal kalau kita dulu sampaikan kita sama semua. Nah sekarang kita lupa nama-namanya. Bisa begitu kan? Saking apa nih? Hah? Saking banyak semua, ya Allah. Aku sampaikan ya Rasulullah salam daripada jamaah yang telah menitipkan salamnya kepada aku. Masya Allah, Masya Allah. Terus apakah Rasulullah tidak menjawab? Jawab. Ma min muslim, tidak ada di antara seorang muslim yang mengucapkan salam dia kepada Rasulullah SAW kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya kepada Nabi Muhammad untuk menjawab salam-salam daripada umatnya. Insya Allah. Kalau kita baca kitab Mukhtar hadis di penghujung di akhir kitab itu dituliskan di hadis betapa Rasulullah juga menjawab salam-salam kita. Insya Allah. Nah, jadi disampaikan salam itu sekalipun itu hanya bentuk yang tidak materi. Apalagi yang bentuk materi, yang kalau bentuk materi aja mesti diapain? Mesti disampaikan seperti salam tadi. Kalau salam duit bukan? Hah? Materi bukan? Bukan. Apalagi duit. Ketemu sama saudara kita lagi jalan-jalan. Ketemu sama saudara kita dalam Pondok Indah. Apakah dong orang ini orang pindah ke Bandung? Udah lama segala macam tahu kita. Masya Allah, gimana dapat masjid? Gimana dapat masalah? Baik, alhamdulillah. Saya dengar lagi itu bangun tuh masjid, musola. Iya, itu dari mulai ditingkatin 17 tingkat. Katanya lagi mulai ditingkatin, ya Allah. Minta maaf ya, ani minta tolong nanti, ani nggak seperti sama. Ini ada sedikit-sedikit anak untuk bantu-bantu masjid. Ya, ini soalnya mau langsung balik lagi, kasih 10 juta. Kasih meminta juta, buat disampaikan kepada siapa? Masjid. Udah, pulang. Dia mau ke Bandung, kita pulang. Ani kemarin ketemu sama si Tulan, dia masih ingat ya? Ini, oh dia di mana dia? Aku pulang, Masya Allah, udah kaya dia, kerjaan udah bagus. Nah kemarin dia titip tuh buat bantu-bantu nih di masjid kita, alhamdulillah perhatian masih ada. Iya, Masya Allah. Oh gitu, nah ini gitu. 5 juta. Sunat.
Kira-kira yang model begitu ada model itu? Hah? Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Kasih 5 juta. Oh, Masya Allah, jazakallah khair, jazakallah khair, terima kasih. Ayo kita baca Fatihah. Pengurus begitu kan? Iya, bacain Fatihah. Baca Fatihah. Bohong. Dengan harapan nggak bakal mungkin nih orang yang teman yang di Bandung itu bakal nanya-nanya. Makanya dia berani berpikir begitu, dia khianat itu amanah itu. Tapi Nabi bilang al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amanatu tajlibur rizqa. Amanah itu bisa menjalankan amanah dengan baik, dengan benar, tajlibur rizqa, maka akan mendatangkan rezeki buat dia. Orang akan tambah kepercayaan. Kalau seandainya amanah yang dia berikan itu, ya, amanah yang dititipkan itu dia jalankan dengan baik, dengan benar, orang akan angkat topi dan orang akan memberikan kepercayaan kepada. Tapi kata Nabi, wal khiyanatu tajlibul faqra. Orang yang berkhianat, lawan kata daripada amanah apa? Khianat. Orang yang berkhianat tajlibul faqra, maka akan mendatangkan kefakiran buat dia. Benar, pada saat itu dia dapat 5 juta, dapat nggak? Dapat tuh dia. Dan dia dapat amanah. Bulan depan ada pengurus jalan-jalan ke Bandung. Pengurus jalan-jalan ke Bandung, sampai di Bandung, ambrol kan dia ketemu. Ya Allah, ente di sini? Iya. Ente sama siapa? Karena keluarga lagi jalan-jalan ke Bandung, ini. Iya, Masya Allah. Gimana jamaah? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Masjid masih jalan tuh, mohon. Masih, alhamdulillah. Iya, mohon maaf, ane gak bisa bersama. Kemarin belum lama ane ketemu masih pulang. Ya. Terus, mohon maaf, ane titipin. Oh iya benar. Si pulang ngasih tuh sama kita. Dari antum katanya segala macam udah. Ya Allah khair, makasih banyak programnya kamu rezeki ini. Wah, kita udah baca Fatihah tuh 11 kali. Dapat kali ini segala macam, alhamdulillah. Makasih banyak. Udah dititipkan antum yang 5 juta, udah dititip pengurus. Kira-kira dia dengan 5 juta kaget apa lagi? Hah? Masya Allah. Apa kata dia? Cukuplah sekali aja. Bisa begitu kan? Dikunci rezeki. Wal khiyanatu tadribu rizqa. Makanya Allah bilang, innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kamu untuk apa? Antu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu sekalian agar engkau hendaklah kamu sekalian itu menunaikan amanah, mensampaikan amanah ila ahliha, hak kembali kepada amanah, kepada orang yang berhak menerima amanah itu ya, Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra, yakni fi surah al-Isra, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Masya Allah. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan, sesungguhnya kami telah menyampaikan, kata Allah, al-amanah, kami telah menyerahkan satu amanah, ala samawati wal ard wal jibal. Allah panggil tuh langit
Allah panggil bumi, Allah panggil gunung, Allah panggil semua makhluk itu, termasuk para malaikatnya. Semua makhluk-makhluk Allah panggil, disebutin samawat wal ard wal jibal. Tidak disebutkan yang lainnya karena cukup min zikril juz'u wa iradatil kull. Disebutin sebahagian tapi maksudnya semuanya. Allah panggil makhluk-makhluk Allah yang lain. Saudara-saudara, kalau bahasa kita, aku akan menciptakan bumi, aku akan menciptakan ini dunia, aku akan menciptakan, aku akan serahkan. Adakah di antara kalian yang siap untuk aku berikan amanah ini? Panggil itu, langit dipanggil, bumi dipanggil, semua dipanggil, para malaikat semuanya dipanggil. Diserahkan, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardh wal jibal. Bahkan gunung-gunung pun dipanggil oleh Allah. Lalu ketika disampaikan itu, fa abaina ayyahmilnaha, nolak. Kata gunung, mau. Kata langit, enggak ya Allah, saya tidak akan mampu untuk melewat amanah yang begitu berat. Untuk menjaga jangan sampai rontoh aja ini bumi langit, aku jagain supaya bagaimana buatnya ini, aku nggak sanggup untuk menang. Apalagi ditambah untuk amanah yang seperti itu. Enggak. Kata bumi, enggak, saya nggak sanggup. Siapa yang bisa menjaga nanti hancurnya itu jalan, hancurnya itu bumi, hancurnya itu lautan dan lain sebagainya. Untuk menjaga itu aja aku nggak sanggup. Nolak bumi, nolak langit, wal jibal, gunung-gunung juga nolak semua, wal malaikah, malaikat semuanya nolak. Masya Allah, menolaklah itu semuanya. Wa asfaqna minha, mereka itu takut, khawatir kalau seandainya dia tidak mampu untuk menjalankan amanah itu. Ya Allah, ada pikirannya. Langit ada pikirannya, bumi ada, nggak sanggup dia. Lalu apa? Wa hamalahal insan, manusia gaya banget, dia terima. Wa hamalahal insan, maka telah diterimalah amanah itu oleh siapa? Manusia dipanggil, siap ente, siap, kalau saya bilang wa hamalahal insan, maka telah diterimalah itu, ditanggunglah itu amanah oleh siapa? Manusia. Tawain malaikat, tawain semua, karena dia tahu ke malaikat. Jangan lagi pada saat disilahin dia begitu. Pada saat lagi pertama kali manusia mau diciptakan sama Allah, manusia mau diciptakan sama Allah sebagai khalifah, malaikat protes. Allah kumpulin itu semua makhluk, malaikat dikumpulin semua, diumumin. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengarkan semua dengar. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah nanti di muka bumi ini. Mereka udah nolak. Kenapa harus dia? Kenapa harus manusia? Jangan ya Allah, kami aja. Bukankah kau tahu kami sudah bertasbih, berzikir, kami sudah menjadi orang yang selalu taat kepada mereka protes sama manusia. Edisi di manusia ketika langit, bumi, alam semesta menolak itu semua amanah. Wa hamalahal insan, kemudian ditanggunglah amanah itu oleh siapa? Manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia adalah zaluman, makhluk yang zalim, jahula, bodoh, banyak sok tahunya, banyak zalimnya. Coba aja dilihat, ternyata benar. Gunung yang dijadikan, laut yang dijadikan, bagaimana di amanah itu tidak dijalankan dengan baik. Masya Allah.
Jadi sudah digambarkan. Ya, ternyata kita ini adalah manusia yang merasa diri kita mampu untuk menjalankan amanah. Belum selesai insyaallah. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khana, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu musliman. Hadis yang telah disepakati, muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini oleh dua imam besar, dua syekh dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Telah disepakati kesahihan hadis ini. Didapatkan hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, ayatul munafiq, tanda daripada orang yang apa? Orang yang munafik. Tanda daripada orang-orang yang munafik, tanda daripada orang yang munafik itu salasun, 3. Cukup orang itu dikatakan sebagai orang yang munafik kalau tanda ini ada di dalam dirinya. Cukup deh, dikategorikan dia sebagai orang yang munafik. Orang yang munafik beda sama orang kafir, beda sama orang musyrik, beda sama yang lain-lain semua segala. Munafik tidak kafir dia, ya, tidak kafir karena dia beragama Islam, tapi ternyata dia tidak menjalankan, munafik tanda-tanda. Dan nanti tidak ada tempat bagi orang yang munafik kecuali ditempatkan di keraknya api neraka, di bawahnya itu api neraka, paling terbawah. Itu tempatnya. Lebih bawah daripada Fir'aun. Lebih bawah dari Fir'aun. Kalau Fir'aun di ground, kalau ini di basement. Kalau di basement lebih dalam apa lebih dalam? Kalau lebih dalam sama buminya lebih dekat apa lebih jauh? Lebih dekat. Karena di basement sama neraka, berarti kalau begitu dia paling apa? Paling dekat dengan api neraka. Ini buat orang-orang munafik. Tempatnya tidak lain kecuali ada di situ. Siapa mereka? Kata Nabi, ayatul munafiqin. Tanda daripada orang yang munafik itu salasun. Yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila berbicara dusta, bohong. Kita pernah bohong? Halo? Ya Allah, ya Astagfirullahaladzim. Idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berbicara penuh dengan kedustaan, ya, penuh dengan kedustaan, bohong, bohong yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebab ada bohong yang dibenarkan oleh agama. Ada nggak? Ini bohong yang tidak dibenarkan oleh agama. Kalau mau, ada orang tahu-tahu rumah itu. Ada orang yang saya lagi kejar-kejar orang, saya lagi kejar-kejar orang, saya takut Pak, saya bakalan dibunuh. Nah, kita bilang benar omongan. Pak, lihat maling nggak Pak? Lihat ini nggak Pak? Nah, orang udah pada bawa apa? Orang bawa ini, kalau kita kasih tahu, kira-kira
Enggak. Saya nggak lihat. Saya baru keluar jalan. Selamat ya? Bohong nggak gitu? Bohong nggak? Bohong yang begitu boleh tuh. Menyelamatkan jiwa orang. Bisa itu kita pegang. Bagi dua. Itu yang kagak boleh. Itu yang dibagi dua. Kagak boleh yang begitu. Ya, mestinya bawa dan segala macam, panggil PRW, kalau datang RT, kalau datang segala macam. Tadi sengaja saya minta maaf, saya berdusta, saya ini, saya khawatir masyarakat khilaf, main hakim sendiri nanti kesian. Dia punya istri, dia punya anak dan lain sebagainya. Ayo kita bawa, panggil. Nah begitu saja. Itu bohong yang begitu tuh. Ya, insya Allah. Iza hadasa kadzaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia mengingkari. Kalau ngomong bohong, kalau janji dia ingkar. Beres besok mah, lu pilih gua. Semuanya boleh ini, ada macam-macam dan sebagainya. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, maka dia mengingkari janjinya. Cukup dah. Itu menandakan orang itu apa? Orang itu kalau ngomong berdusta, kalau dia berjanji dia selalu mengingkari janjinya. Ya Allah. Apalagi kalau seandainya dia menjadi seorang pemimpin. Masya Allah, Allah paling benci sama pemimpin yang suka berdusta. Allah, kita ketemu Pak di hadis ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadis. Rasulullah SAW memberikan isyarat di antara manusia yang paling Allah benci tiga. Saking bencinya Allah nggak mau ketemu sama dia. Allah nggak mau bicara sama dia, nggak mau ketemu sama dia, dan bahkan Allah nggak mau ampuni dosa. Wala yuzakihi. Salah satu la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah, wala yuzakihi, wala yanzuru ilaihim, wala hum azabun alim. Ada tiga kelompok manusia yang nanti kata Nabi Muhammad, dia tidak akan, Allah tidak mau ketemu, Allah tidak mau bicara. Artinya Allah nggak mau kasih rahmat sama dia. Walahum azabun alim. Bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih buat dia. Siapa? Tiga. Yang pertama kata Nabi, maaf, Syekhul Zani. Orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Orang tua yang masih suka berbuat dosa. Udah 70 masih ogahnya sembahyang, masih ogah aja ibadah. Nauzubillah. Enggak. Masya Allah, manusia yang paling terbaik kata Nabi, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, baik apanya? Amalnya. Tapi wasarun nas, manusia yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya yang jelek amalnya. Allah benci sampai Allah nggak mau berikan rahmat buat dia. Siapa? Syekhul Zani. Orang tua yang masih suka berbuat zina, berbuat maksiat. Yang kedua ini, wal malikul kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta, pemimpin yang suka mengkhianati daripada rakyatnya. Ini manusia tidak akan Allah berikan rahmat. Allah paling benci sama mereka. Nauzubillah. Yang ketiga, wa a'idul mustaqdimun, Allah juga benci, Allah tidak suka sama orang miskin yang sombong. Allah benci ya, sama orang miskin sombong. Iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa. Tanda daripada orang yang munafik tiga. Apabila berbicara dusta, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia ingkar, wa iza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia apa? Kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Ini kan babnya tentang apa? Amanah. Babnya tentang amanah. Nah, kalau itu ada sama kita, minta kita jangan sampai.
Makanya sering saya sampaikan satu doa, Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa a'yunana minal khiyana, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah amal ibadah kami dari apa? Riya. Bersihkan hati kami dari riya, bersihkan salat kami dari riya, bersihkan sedekah kami dari riya. Kenapa? Karena riya menghancurkan amal kita. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari sifat apa? Kemunafikan. Wa alsinatana minal kazib, dan lindungilah dari lisan kami ini daripada dusta. Wa a'yunana minal khiyana, minta dihindarkan dari sifat khianat. Minta kepada Allah. Ya, namanya manusia, imannya tidak pernah tetap, tapi dia naik dan turun. Iman kita bukan imannya Nabi yang selalu naik, tidak pernah turun. Iman kita juga bukan imannya para malaikat yang tidak pernah berubah, selalu begitu dari pertama sampai akhir yaumul kiamat. Begitulah iman kita. Tapi iman kita manusia, kata Nabi, yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang. Kalau lagi begini mah bener kan? Halo? Iya, kalau lagi begini mah bener. Kiloan kagak bener. Tapi kita nggak tahu di luar sana. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Ya, wa an Huzaifah ibn Najama ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kepada syukur kita